Terimalah Islam, bacalah Al-Quran, dan Allah akan menyelamatkanmu di dunia dan akhirat. Islam adalah agama surgawi yang terakhir dan Al-Quran adalah kitab surgawi yang terakhir. Muhammad, damai dan berkah Allah besertanya, adalah yang terakhir dari para nabi dan rasul. Allah memerintahkannya untuk menyampaikan agama ini kepada seluruh umat manusia. Al-Quran ini telah diwahyukan kepadaku agar aku dapat memperingatkan kamu dan siapapun yang dapat mengimaninya. Muslim begitu yakin bahwa Islam adalah agama yang benar. Mereka begitu bangga akan hal itu, sehingga mereka melakukan dakwah untuk meyakinkan orang-orang non-Muslim agar masuk Islam. Mereka berharap Allah akan memberkati mereka dengan pahala surgawi jika mereka berhasil mengubah seorang non-Muslim menjadi Muslim. Namun ada satu hal yang disembunyikan umat Islam dari para non-Muslim, yaitu nasib mereka kelak di akhirat. Umat Islam merasa tidak yakin akan hal itu, karena Allah dalam Al-Quran sebenarnya menjamin semua umat Islam akan masuk neraka. Apa? Apa sih yang kau bicarakan? Allah tidak pernah menjamin kami neraka. Dasar kafir pembohong. Menurut Al-Quran, Surah Maryam, ayat 66-71, semua Muslim akan masuk neraka. Dan manusia berkata, apabila aku telah mati, apakah aku akan dibangkitkan dalam keadaan hidup? Tidakkah manusia ingat bahwa kami telah menciptakannya sebelumnya, sedangkan dia tidak ada? Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan mengumpulkan mereka dan setan-setan, kemudian kami akan membawa mereka untuk hadir di sekitar neraka dengan berlutut. Kemudian kami pasti akan tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak ada di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Ayat-ayat ini menyiratkan bahwa Allah berbicara kepada 3 kelompok. 1. Orang kafir masuk neraka dan tinggal di sana. 2. Setan atau jin akan dibawa ke neraka. 3. Muslim juga akan masuk neraka, dan ini jelas disebutkan dalam ayat 71. Ketika para sahabat Nabi Muhammad mendengar tentang ayat ini, mereka cemas dan takut. Kisah-kisah berikut diambil dari tafsir Al-Quran, Surah Maryam, ayat 71, oleh Ibnu Katsir dan Tabari. Abu Sumayyah berkata, Kami berbeda pendapat tentang arti melewatinya al-wariduha. Sebagian dari kami mengatakan bahwa tidak ada muslim yang akan masuk neraka dan yang lain mengatakan semua orang akan masuk ke dalamnya dan kemudian Allah akan menyelamatkan mereka yang telah berbuat baik. Lalu Jabir bin Abdallah datang menemuinya. Ibn Abdallah, kami berbeda pendapat tentang makna mendekati di Quran, Surah Maryam ayat 71. Apa pendapatmu tentang hal itu? Oh, maksudnya adalah semua orang akan masuk neraka. Jabir ibn Abdallah telah berperang dalam 19 pertempuran besar dengan Nabi Muhammad dan merupakan sahabat yang terpercaya. Perhatikan bahwa bahkan dia yakin bahwa dia akan masuk neraka. Abdallah ibn Rawaha meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya dan mulai menangis, jadi miliknya istri pun ikut menangis. Mengapa kamu menangis? Aku melihatmu menangis, jadi aku pun ikut menangis. Saya ingat perkataan Allah, yang dimuliakan dan ditinggikan Surah Maryam ayat 71. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak turun ke neraka, dan aku tidak tahu apakah aku akan dikeluarkan dari neraka atau tidak. Abdallah ibn Rawaha adalah salah satu komandan muslim yang tewas dalam pertempuran Mut'ah, bersama dengan Zaid ibn Haritha, mantan anak angkat Nabi Muhammad. Kalian lihat bahwa bahkan seorang sahabat dan seorang martir seperti Ibnu Rawaha merasa tidak pasti tentang kehidupan setelahnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq yang mengatakan, setiap kali Abu Maisarah akan berbaring di tempat tidurnya dia akan mengatakan,
Aku berharap ibuku tidak pernah melahirkanku. Dan kemudian dia mulai menangis. Ketika ditanya mengapa dia menangis, dia akan menjawab, Kami diberitahu bahwa kami akan masuk neraka, tetapi kami tidak diberitahu bahwa kami akan bisa keluar dari neraka. Abu Maisarah adalah sahabat Nabi Muhammad yang tinggal di Madinah. Dia cemas tentang kehidupannya setelah kematian karena diberitahu bahwa dia akan masuk ke neraka. Diriwayatkan oleh Mujahid yang mengatakan, saya bersama Ibnu Abbas ketika seorang laki-laki bernama Abu Rashid, yang juga dikenal sebagai Nafi al-Asrak, datang dan bertanya kepada Ibnu Abbas. Pernahkah kamu melihat firman Allah dalam surat Maryam, ayat 71, tidak seorang pun dari kamu yang tak mendatangi, wariduha, neraka, hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Adapun kamu dan aku, hai Abu Rashid, kita akan masuk neraka. Tapi mari kita lihat apakah kita akan keluar darinya atau tidak. Abdallah ibn Abbas adalah sepupu Nabi Muhammad. Dia dianggap sebagai mufasir Al-Quran terbesar, tetapi bahkan dia percaya bahwa dia dan umat Islam lainnya akan masuk neraka dan dia tidak yakin apakah dia bisa keluar dari neraka atau tidak. Ibnu Abbas mengatakan tentang Al-Quran, Surah Maryam, ayat 71. Tidak seorang pun dari kalian yang tidak mendatangi wariduha, itu berarti bahwa orang benar dan orang berdosa akan masuk neraka. Karena tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan Allah kepada Fir'aun? Surah Hud, ayat 98, dia akan pergi sebelum umatnya pada hari kiamat, dan memimpin mereka, Auradaham, ke dalam api, dan juga ayat dalam surah Maryam, ayat 86. Dan kami akan mendorong orang-orang berdosa ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Jadi dia menyebut, melewati, masuk ke neraka dan bukan keluar dari neraka. Ibnu Abbas menekankan kembali pemahamannya bahwa semua muslim, baik yang saleh maupun yang berdosa, akan masuk neraka. Berdasarkan informasi tersebut, kita tahu bahwa para sahabat Nabi Muhammad sangat ketakutan dan merasa bimbang akan kehidupan mereka setelah meninggal. Banyak di antara mereka adalah muslim yang berjihad bersama Nabi Muhammad. Apalagi kebanyakan muslim biasa. Maka umat muslim akan digiring ke neraka, dan itu adalah keputusan Allah bagi mereka. Kita salat 5 waktu, membayar zakat, haji, puasa, dan ujung-ujungnya hanya api neraka. Tanda tanya. Itu tidak adil sama sekali. Untuk meredakan ketakutan mereka, beberapa cendekiawan muslim mengarang cerita bahwa akan ada jembatan di atas neraka di mana umat Islam akan berjalan di atasnya untuk masuk surga. Jembatan di atas neraka itu seperti setajam ujung pedang. Kelompok pertama yang melewatinya akan melintas secepat kilat. Kelompok kedua akan berlalu seperti angin. Kelompok ketiga akan lewat seperti kuda tercepat. Kelompok keempat akan lewat seperti sapi tercepat. Kemudian, sisanya akan melaluinya sementara para malaikat akan berkata, "Ya Allah, selamatkan mereka, selamatkan mereka." Sayangnya, Al-Quran sama sekali tidak pernah menyebut tentang jembatan itu. Jadi, informasi tentang jembatan itu tidak lain adalah khayalan liar umat Islam, yang diciptakan oleh rasa takut akan janji Allah tentang api neraka dalam Al-Quran. Namun, masih ada harapan bagi umat Islam untuk masuk surga, karena Allah berfirman akan menyelamatkan sebagian umat Islam yang saleh dari neraka, dalam surah Maryam, ayat 72. Maka kami akan menyelamatkan orang-orang yang takut kepada Allah, dan tinggalkan orang-orang yang zalim di dalamnya, dalam keadaan berlutut. Perhatikan bahwa dalam ayat ini, muslim yang takut kepada Allah dan muslim yang zalim sama-sama berada di neraka. Kemudian Allah akan menyelamatkan orang-orang muslim yang takut kepada Allah dari neraka. Bagaimana Allah memutuskan muslim mana yang masuk surga dan mana yang tetap di neraka? Al-Quran, Surat Al-Qariyah, ayat 6-11 menjawab pertanyaan itu.
Maka adapun orang yang berat timbangan amal baiknya, maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Adapun orang yang timbangan amal baiknya ringan, maka tempat kembalinya adalah neraka Huyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Huyah itu? Itu adalah api yang berkobar panas. Namun, sulit untuk mengetahui dengan pasti berapa bobot suatu amal baik atau buruk tertentu karena tidak ada penjelasan khusus tentang hal itu di dalam Al-Quran. Itu benar. Misalnya, berapa besar hukuman orang yang meninggalkan sholat atau berapa barakah untuk melakukan zikir, sholat sunnah, sholat tarawih. Allahu a'lam. Tidak ada yang tahu pasti, hanya Allah yang tahu. Ya, kita hanya bisa menebak, tapi sekarang kita di sini dan tidak yakin kapan kita akan diselamatkan. Tapi di mana Nabi Muhammad? Dia seharusnya memberi kita syafaat, kan? Bukankah itu sebabnya mengapa kita berdoa 5 kali sehari untuk keselamatannya? Ya, di mana dia, aku dijanjikan bahwa jika aku mengucapkan salawat untuknya 1 kali, maka Allah akan memberkatiku 10 kali lipat, menghapus 10 dosa, dan mengangkatku 10 derajat. Aku mendengar bahwa salawatku untuknya akan membuat Allah menghapus dosaku pada hari itu. Namun dalam Al-Quran, Allah tidak pernah menjanjikan bahwa Nabi Muhammad akan menjadi perantara umat Islam di akhirat untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Sebaliknya, Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Az-Zumar, ayat 19, bahwa Nabi Muhammad tidak bisa menyelamatkan siapapun dari neraka. Apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Apakah engkau, Muhammad, akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka? Ingatlah bahwa Nabi Muhammad tidak bisa menyelamatkan ibu dan ayahnya dari api neraka, apalagi menyelamatkan umat Islam yang tidak ada hubungan saudara dengan dia. Aku mengatakan kepada umat Islam dalam Al-Quran, Surat Al-Ahqaf, ayat 9, Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu di akhirat. Katakanlah hai Muhammad, aku bukanlah utusan Allah yang pertama, dan aku juga tidak tahu apa yang akan dilakukan denganku atau denganmu. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang nyata. Apakah kita dibiarkan saja di sini? Kapan Allah akan membawa kita keluar dari sini? Gimana dengan Nabi? Teman-teman, para sahabat Nabi sangat yakin bahwa Islam adalah agama yang benar. Tetapi mereka tidak yakin tentang kehidupan mereka setelah mati. Sama seperti mereka, umat Islam saat ini juga sangat takut mati, sangat cemas dibakar di neraka, dan tidak yakin bisa keluar dari neraka atau tidak. Kami pasti akan keluar, sementara kamu akan tinggal di sana selamanya. Gitu ya? Bagaimana Islam bisa menjadi agama yang benar jika tidak bisa menyelamatkan umat Islam dari api neraka? Kurang ajar loh, kau adalah bahan bakar neraka.